Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Afril Dwal Fajri dengan NIM 2301183 selaku moderator dari kelompok 6. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febriani, Magister Sains, selaku dosen pengampu dari mata kuliah toksisitas. Di sini saya tidak sendiri, itu ada rekan-rekan saya yang lain, yakni ada Adinda Febri Zalia, ada Andini Rozalin, ada Indah Ramadhani, ada Intan Syahira, ada Rahma Ramadhani, dan Siti Khailah. Untuk materi selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang pertama itu adalah definisi dari uji toksisitas. Uji toksisitas adalah suatu uji untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada sistem biologi dan untuk memperoleh data dosis respon yang khas dari sediaan uji. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk memberi informasi mengenai derajat bahwa sediaan uji tersebut bila terjadi paparan pada manusia sehingga dapat ditentukan dosis penggunaannya demi keamanan manusia juga. Selanjutnya yaitu uji toksisitas akut dan subkronik dermal. Uji toksisitas akut dermal dan subkronik dermal adalah pengujian untuk mendeteksi efek toksik suatu zat pada kulit hewan uji. Uji toksisitas akut dermal mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemaparan zat pada kulit hewan uji. Tujuannya untuk mengetahui toksisitas instrik zat, menetapkan nilai LD50, dan merancang uji toksisitas selanjutnya. Uji toksisitas subkronik dermal mendeteksi efek toksik yang mungkin muncul setelah pemberian zat pada kulit hewan uji secara berulang selama sebagian umur hewan. Tujuannya untuk mengetahui kemungkinan efek toksik yang tidak terdeteksi pada uji toksisitas akut. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam uji toksisitas akut dermal dan subkronik dermal. Yang pertama yaitu dosis awal dipilih berdasarkan hasil uji pendahuluan. Yang kedua, hewan yang digunakan biasanya kelinci albino. Yang ketiga, bagian kulit yang diberi perlakuan ditutup dengan plastik dan kain kasa, kemudian diperban. Yang keempat, pengamatan dilakukan pada interval waktu tertentu seperti 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan 24 jam setelah perlakuan. Yang kelima, pengamatan dilanjutkan sampai 14 hari untuk melihat reversibilitas. Yang keenam, pada tes akhir, hewan yang mati dan bertahan hidup diotopsi untuk dilakukan pemeriksaan histopatologi. Baik, selanjutnya ada uji sensitisasi kulit. Uji sensitisasi kulit adalah suatu prosedur untuk menilai potensi bahan kimia atau produk untuk menyebabkan reaksi alergi pada kulit setelah paparan yang berulang. Adapun tujuan utama dari uji sensitisasi kulit ini adalah untuk mengetahui apakah suatu bahan dapat memicu reaksi alergi pada individu yang terpapar secara berulang. Selanjutnya, adapun prosedurnya itu dalam uji ini bahan kimia diberikan pada kulit hewan percobaan ataupun biasanya tikus atau kelinci secara berulang selama beberapa waktu atau beberapa minggu. Kemudian uji ini dilakukan dengan cara induksi dan pengujian ulang. Pada tahap induksi, hewan terpapar bahan tersebut dalam dosis kecil. Setelah periode tertentu pada tahap challenge, bahan yang sama diberikan untuk melihat apakah reaksi alergi seperti kemerahan, pembengkakan, ataupun dermatitis. Selanjutnya ada uji sensitiasi kulit. Nah, contohnya ini menggunakan metode Magnusson and Kligman atau dry test. Ini adalah salah satu metode yang sering digunakan untuk uji sensitiasi kulit yang melibatkan paparan berulang pada kulit hewan uji. Hewan ini biasa digunakan itu hewan kelinci.
Tujuan dari uji sensitivitas kulit ini untuk mengidentifikasi bahan kimia yang berpotensi menyebabkan reaksi alergi atau dramatis pada kontak manusia. Selanjutnya, memberikan data untuk pengaturan keamanan produk kosmetik, bahan kimia industri, atau obat-obatan yang digunakan oleh manusia. Selanjutnya ada uji iritasi mata. Uji iritasi mata ini memiliki definisi, yaitu suatu uji pada hewan uji atau kelinci albino untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah paparan sediaan uji pada mata. Prinsip uji iritasi mata ini adalah sediaan uji dalam dosis tunggal dipaparkan ke dalam salah satu mata pada hewan uji, dan mata yang tidak diberi perlakuan digunakan sebagai kontrol. Derajat iritasi atau korosi dievaluasi dengan pemberian skor terhadap cedera pada konjungtiva, kornea, dan iris pada interval waktu tertentu. Tujuan dari uji iritasi mata ini adalah untuk memperoleh informasi adanya kemungkinan bahaya yang timbul pada saat sediaan uji terpapar pada mata dan membran mukosa mata. Baik, di sini saya akan menjelaskan uji iritasi mata. Peringatan uji iritasi mata tidak perlu dilakukan dalam keadaan di mana yang pertama, bahan uji sudah dapat diprediksi bersifat korosif berdasarkan struktur kimia atau sifat fisiokimia, misalnya asam atau basa kuat. Yang kedua, bahan uji telah terbukti bersifat korosif atau iritasi kuat pada uji iritasi kulit. Yang ketiga, terdapat data dari studi lain yang relevan yang dapat dipercaya dan menunjukkan bahan uji akan menimbulkan iritasi serupa bila diuji pada mata. Selanjutnya yaitu uji iritasi akut dermal. Uji iritasi akut dermal adalah suatu uji pada hewan kelinci albino untuk mendeteksi suatu toksik yang muncul setelah pemaparan sajian uji pada dermal selama 3 menit atau 4 jam. Sampai 4 jam. Tujuan ini, iritasi akut dermal adalah untuk menentukan adanya efek iritasi pada kulit serta menilai dan mengevaluasi karakteristik suatu zat apabila terpapar pada kulit. Uji ini digunakan untuk menentukan adanya efek iritasi pada kulit serta untuk menilai dan mengevaluasi karakteristik suatu zat apabila terpapar pada kulit. Baiklah, selanjutnya uji iritasi akut dermal. Prinsip uji iritasi akut dermal adalah pemaparan sediaan uji dalam dosis tunggal pada kulit hewan uji dengan area kulit yang tidak diberi perlakuan berfungsi. Sebagai contoh, derajat iritasi dinilai pada interval waktu tertentu, yaitu pada jam ke-1, 24, 48, dan 72. Setelah pemaparan, sediaan uji dan untuk melihat reversibilitas pengamatan dilanjutkan sampai 14 hari. Selanjutnya, uji iritasi mukosa vagina. Uji iritasi mukosa vagina adalah suatu uji yang digunakan untuk menguji sediaan uji yang kontak langsung dengan jaringan vagina dan tidak dapat diuji dengan cara lain. Sediaan uji yang terbukti mengiritasi kulit dan mata atau bahan yang mempunyai pH kurang lebih 2 atau lebih kurang 11,5. Tidak perlu diuji dan langsung dikategorikan sebagai bahan potensial yang bersifat iritasi terhadap vagina. Baiklah, selanjutnya uji iritasi mukosa vagina. Prinsipnya yaitu sediaan uji dibuat ekstrak dalam larutan NaCl 0,9% atau minyak zaitun, dan selanjutnya ekstrak dipaparkan ke dalam lapisan mukosa vagina hewan uji selama tidak kurang dari 5 kali paparan dengan selang waktu antar paparan 24 jam. Selama paparan, jaringan mukosa vagina diamati dan diberi skor terhadap kemungkinan adanya eritema, eksudat, dan udema. Setelah selesai paparan, hewan uji dikorbankan dan diambil jaringan mukosa vaginanya untuk dievaluasi secara histopatologi. Tujuan uji iritasi mukosa vagina adalah untuk mengevaluasi keamanan dari sediaan uji yang kontak dengan mukosa vagina. Baiklah, selanjutnya faktor penyebab uji iritasi mukosa vagina ini tidak dilakukan, yaitu yang pertama, sediaan uji sudah dapat diprediksi bersifat korosif berdasarkan struktur kimia atau sifat fisikokimia, misalnya asam pH itu kurang dari atau sama dengan 2, atau basa kuat pH-nya itu besar dari atau sama dengan 11,5. Sediaan uji telah terbukti bersifat korosif atau iritan
kuat pada uji iritasi kulit. Lalu yang ketiga itu terdapat data dari studi lain yang relevan dan dapat dipercaya yang menunjukkan bahan uji akan menimbulkan iritasi serupa bila diuji pada mukosa. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.